Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat amal mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kamal. Kajian Amal Mata Hati, sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan seperti mana biasa, setiap hari Rabu ya, kita akan membahas terkait dengan tazkiyatun nafas, ya, tazkiyatun nafas. Dan ini adalah pertemuan keempat ya dalam tazkiyatun nafas. Kita insya Allah akan membahas bahaya nafsu, musuh dalam diri yang harus ditundukkan. Wah, ini temanya bagus ini ya. Bahaya nafsu, musuh dalam diri yang harus ditundukkan. Baik, kita baca. Pendahuluan. Setiap manusia memiliki hawa nafsu dalam dirinya. Nafsu bisa membawa kebaikan jika dikendalikan sesuai dengan ajaran Islam, namun bisa menjadi sumber keburukan jika dibiarkan menguasai hati dan pikiran. Oleh karena itu, menundukkan hawa nafsu adalah bagian penting dalam tazkiyatun nafas atau dalam penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Apara'aita man ittakhadha ya ilahahu hawahu ya wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan. Famay yahdihi mim ba'dillah ya afala tazakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, serta mengunci pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatannya. Maka siapa yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa hawa nafsu bisa ya menjadi seperti Tuhan bagi seseorang jika ia lebih mengikuti keinginannya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu, al-hawa, secara bahasa berarti keinginan atau dorongan dalam diri manusia. Dalam Islam, hawa nafsu terbagi menjadi dua. Ada hawa nafsu yang baik, yaitu dorongan yang selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti keinginan untuk beribadah, berbuat baik dan menjauhi maksiat. Nah, kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang buruk, ya. Lamun, saya ke nafsu ibadah. Bagus itu ya, bernafsu untuk apa? Untuk ibadah. Karsel yang sholat. Gitu, tapi harus pada waktunya ya. Harus pada waktunya. Dan juga nggak boleh sholat di waktu-waktu yang terlarang ya. Ada waktu yang dilarang untuk untuk sholat sunnah maksudnya. Baik, kemudian hawa nafsu yang buruk yaitu dorongan yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa seperti cinta dunia yang berlebihan, sifat sombong, atau mengikuti syahwat tanpa batas. Nah, ini adalah hawa nafsu yang buruk gitu ya. Nah, mengapa hawa nafsu berbahaya? Yang pertama adalah menghalangi kebenaran. Hawa nafsu seringkali membuat seseorang menjadi sulit menerima kebenaran, terutama jika kebenaran itu bertentangan dengan keinginannya. Nah, itu. Makanya di antara ciri orang yang sombong itu apa? Menolak kebenaran. Ya, dan juga menjelekan orang lain, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, wala tattabi'il hawa. Fa ya yudillaka ya an sabilillah ya. Maka dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Al-Qur'an surat Sad ayat 26. Orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya ya, daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya akan mudah tergelincir ke dalam kesesatan. Gitu. Kemudian yang kedua menjadikan ya seseorang sebagai budak syahwatnya ya. Mengikuti keinginan untuk ya melakukan perbuatan yang tercela, keji ya, fahisyah bahkan. Jika hawa nafsu tidak dikendalikan, seseorang bisa menjadi budak syahwat dan terus mengejar kenikmatan dunia tanpa memikirkan halal atau haram. Rasulullah SAW bersabda ya, Ta'isa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul ya khamisah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian mewah.
Nah, kenapa? Mengikuti syahwatnya untuk apa? Untuk sekedar mencari dinar, dirham, dan juga pakaian mewah. Itu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya terhadap harta dan kemewahan dunia akan merugi. Nomor 3, melemahkan keimanan. Hawa nafsu yang tidak terkendali akan membuat seseorang lalai dari ibadah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ya hawahu ya tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, itu ajaran Islam. Nah, gitu. Hadis ini menegaskan bahwa keimanan sejati adalah ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya agar sejalan dengan ajaran Islam. Nomor 4, menjerumuskan ke dalam dosa nih, hawa nafsu itu. Banyak dosa terjadi karena seseorang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Ya, contoh perbuatan zina, riba, korupsi, hingga perbuatan zalim lainnya. Semuanya berawal dari hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Inna nafsa la'amaratun bisu', ya, illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu selalu mendorong kepada keburukan kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya. Quran surat Yusuf ayat 53. Nah, maka bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Yang pertama, memperbanyak zikir dan istighfar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. So, banyak berzikir kepada Allah. Ya. Zikir dan istighfar membantu membersihkan hati dari keinginan buruk dan menjadikan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih diri dengan puasa. Nah, itu ya. Senin, Kamis, bagus ya memperbanyak puasa. Kalau puasa Ramadan udah wajibnya. Ada. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ya. Fa innahu aghaddu. Fa innahu ya aghaddu lil basar ya wa ahsanu lil farj. Ya, paman lam yastati falai bisawm. Fa innahu lawija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu ya yang sudah mampu menikah, sok menikah. Lu udah mampu menikah, Pin? Udah mampu sebenarnya, Pak ya. Ya. Nah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Namun siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah tameng baginya. Nah, kalau belum mampu nikah sekarang banyakin puasa. Ya, ulah ieu nikah henteu puasa ge henteu gitu. Ya, nah, ya, maka puasa adalah salah satu cara efektif untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, terutama nafsu syahwat. Nomor 3, bersahabat dengan orang-orang soleh. Lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi." Falyanzur ahadukum ya man yukhalilu. Seseorang itu akan mengikuti agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan sahabat. Kan kalau orang berteman dengan minyak wangi, dia akan kebagian wangi. Tapi kalau dia berteman dengan pandai besi, dia akan kebagian juga apanya? Panasnya gitu ya. Nomor 4, membaca dan merenungi Al-Quran. Wah, ini udah program kita kan, mata hati ya. Mata hati Majelis Tadabbur Al-Quran ya sama mata hati. Insya Allah lah. Al-Quran adalah petunjuk yang akan membantu seseorang melawan hawa nafsunya. Ya. Penutup, hawa nafsu adalah musuh yang ada dalam diri manusia. Jadi itu adalah bagian dari kita, gitu ya. Dia adalah bagian dari kita. Hawa nafsu, orang harus punya gitu hawa nafsu. Nah, tapi harus dikendalikan gitu. Jika tidak dikendalikan, ia bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan kesesatan. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha menundukkan hawa nafsunya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu dan istiqomah di jalan yang lurus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya. Nah, kepada sahabat sekalian ya, yang menyimak program ini, sahabat bisa menyalurkan ya, donasi terbaik sahabat, baik berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya, untuk kebaikan umat. Bisa melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966227 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 131004112 ya 20122 ya. Atau juga sahabat bisa scan QRIS ya. Yang nanti ditampilkan sini ya QRISnya. Nah, ini ya QRISnya ya. Nanti sahabat bisa scan saja. Dan sahabat bahkan bisa berinfak mulai dari Rp1 ya. Ya, Rp1 jadi jariah insyaallah ya. Baik, sampai di sini dulu untuk kajian amal mata hati ini. Semoga bermanfaat. Saya Kurnia Rahmat ditemani oleh Ustaz Kapin sebagai kameramen ya, mengaturkan terima kasih. Lakulli hal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.